Kenapa sayang? Eh, Miss, eh, ini kan saya ikut majikan saya sudah 5 tahun 4 bulan. Terus, Nah, terus saya kan apa namanya ya terlilit hutang lah, Miss, terlilit hutang. Habis itu apa namanya sama saya punya paspor itu saya gadaikan aduh, dapat uang 3.500. Nah, eh, jatuh temponya itu kemarin, tapi saya belum bayar dan saya juga belum bilang sama majikan. Seandainya apa namanya paspor saya tebus dulu, terus saya bilang jujur ke majikan itu, apakah kalau saya di intermediate apa masih bisa cari majikan lagi ya, Miss? cari majikan lagi pasti bisa ya Mbak. Tapi masalahnya visa turun apa enggak itu kan beda dari imigrasi sayang. Oh, ngerti. Heeh. Yang menentukan keluar enggaknya visa kan imigrasi, bukan kita sayang. Oh, enggak. Saya sama apa namanya dibalikan Indo, terus saya ganti ganti agensi gitu bisa ya, Miss? Maksudnya ikut ikut agennya Miss Yuni. Bukan masalah ikut enggaknya agen saya sayang. Tapi yang menentukan Oke. visa kan tetap imigrasi walaupun kamu pulang Indo. Yang penting majikanmu nggak ngasih catatan jelek. Lah, maaf, kamu kerja sudah 4 tahun. Kok sampai punya Eh, lima utang? tahun 5 tahun 4 bulan, Miss. 5 tahun 4 bulan. Maaf banget. Iya. Maaf banget. Miss Juni bukan ingin menghujat, tapi 5 tahun. Kenapa paspor harus harus digadaikan, sayang? Ya ceritanya nomor satu, ini bukan masalah tuntutan ya, Miss. Maksudnya bukan masalah saya di sini foya-foya, tidak. Waktu itu saya mau bangun rumah. Nah, saya cuma punya uang sedikit. Saya bilang sama orang tua saya begitu, saya punya uang sedikit, ya saya kirim, seadanya saja saya kirim. Nah, setelah itu keluarga saya tuh Miss, dia beli barang tuh yang kualitasnya bagus. Maksudnya nggak memenuhi budget yang saya punya gitu, Miss. Nah, setelah itu nomor duanya saya juga tulang punggung. Saya harus menghidupi adik-adik saya. Walaupun adik saya udah berkeluarga, tapi masih ngerepotin saya juga. Di saat saya seperti ini, keluarga saya nggak mau tahu. Yang penting setiap bulan ada uang. Soalnya anak saya juga ikut ibu saya. Sekarang ada di pondok, Miss. Nah, yang saya takutkan kan seandainya nanti saya bilang sama majikan, terus saya terus terang sama majikan, ya saya berharapnya yang baik-baik saja lah, Miss. Mm-mm. Eh, dipulangkan Indo ya nggak apa-apa. Terus seandainya majikan saya mau ngasih bantuan ya alhamdulillah gitu ya, Miss. Tahu nggak, sayang? Saat kamu pinjem rentenir 3.000 itu bukan 3.000 lagi loh. Itu bisa jadi 5.000, itu bisa jadi 6.000, itu bisa jadi 7.000, sayang. Jadi nggak seperti yang kamu Oke, Miss. pikirkan. Aku nggak tahu kenapa kalian berpikir bahwa rentenir itu baik gitu loh. Rentenir itu memberikan solusi buat masalah kalian gitu loh. Saya nggak pahamnya di situ, sayang, karena rentenir itu misinya adalah menghancurkan, membunuh dan menyakiti. Mereka itu tidak ada cinta, sayang. Rentenir itu Oke. ingin memperkaya dirinya sendiri. Rentenir itu nggak akan peduli. Kalaupun kamu nggak ada kehidupan, itu urusan kamu. Karena rentenir misinya adalah dirinya sendiri aja dijual, apalagi orang lain, sayang. Iya. Eh, dia bilangnya gini, kamu aku kasih pinjam 3.000, kembalinya 38 gitu bilangnya gitu, Miss. Terus, Terus kan sekarang saya cuma ada uang 3.900. Nah, itu niatnya saya mau tebus dulu, baru saya bilang jujur sama majikan gitu, Miss. Kalau untuk yang di bank resminya itu, saya saya minta keringanan lah sampai saya mendapatkan majikan baru atau saya pindah negara gitu, Miss.
Sebenarnya kan kamu sudah tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan, sayang. Iya, iya, Miss. Iya, iya. Miss Yuni nggak bisa ngomong kalau kamu sudah berbicara dengan rentenir. Sampai tak kasih tahu ya Mbak ya. Ada 4 cowok pernah datang ke kantor saya dan banget minta maaf sama saya. Tolong jangan uh, divideoin. Tapi saya selalu ingatkan Iya, di kantor saya itu ada CCTV. Kantor saya itu ada CCTV. Jadi mau tidak mau, walaupun saya tidak merekam, kantor saya sudah ada rekamannya sendiri. Mereka bercerita tentang iya. rentenir. Mereka itu tinggal satu rumah dengan rentenir. Mereka mengatakan bahwa banyak sekali mbak-mbak Indonesia itu sampai maaf open BO gara-gara rentenir. Iya, Sampai jual ATM itu gara-gara rentenir. Dan cowok-cowok itu merasa tidak tega melihat mbak-mbak Indonesia di seperti itu kan. Dan anehnya kalian itu tetap pingin pinjam uang itu gitu loh. Saya cowok ilegal di sini. Itu 4 orang pingin pulang, itu cerita sama saya. Wong lanang nangis, Mbak, karena melihat mirisnya kalian. Mirisnya kalian, iya, kenapa kalian ingin bangun rumah di kampung halaman, ingin menyenangkan keluarga kalian di kampung halaman, tapi resikonya kalian dipenjara, dianiaya. Kok mau gitu loh? Orang Indonesia punya saudara loh sayang. Kamu di sini sendiri. Nek pikirmu kebanteran, kue terus stroke, utekmu kelebonan virus, terus piye kue? iya. Makanya itu sekarang itu penyesalan itu datanya terakhir. Tuh, Miss. Bukan Jadi, bukan penyesalan datangnya terakhir. Kamu baru ngadain paspor kemarin-kemarin aja. Kalau kamu lihat kontennya Miss Yuni, sebenarnya kamu sudah takut untuk menggadaikan paspor. Karena yang saya takutkan adalah kamu punya utang bank, di rumah punya utang, paspor digadaikan, tiba-tiba kamu jatuh sakit. Piye? Terus iya, piye? Kehidupan itu terus gimana gitu loh. Dan kamu katakan adik-adikmu sudah menikah dan tetap meminta sama kamu. Terus, terus. Kamu diperes sampai santannya habis gitu. soalnya apa ya, Miss? Kenapa? Dari dulu tuh saya merasa saya selalu dianaktirikan oleh ibu saya. Terus Orang kenapa? tua Sekarang saya ingin balas posisinya dendam dengan cara menghancurkan dirimu sendiri. Karena dianaktirikan oleh aku ibumu, kamu ingin membuktikan bahwa kamu bisa, padahal kamu nggak bisa. ya Hah? itu adalah kebodohan saya, Miss. Saya rasa inilah balas dendam yang salah. Kan Miss Yuni mengajarkan, balas dendam yang elegan dengan kesuksesan kamu, bukan menolong kamu. Piringmu aja tidak ada makanannya. Kenapa kamu mencarikan makanan buat mereka, sayang? Kamu itu nggak punya makanan di piringmu. Kamu itu kosong, piring kosong. Kenapa kamu harus mencari piring ini dengan penuh nasi sementara kamu berikan pada orang lain? Yang mati dulu kamu loh sayang. Iya, Miss. Di pesawat terbang, saat terjadi kecelakaan ataupun darurat, emergency, itu membantu diri sendiri dulu baru membantu orang lain. Bukan disuruh membantu orang lain baru diri sendiri. Enggak. Di dalam pesawat dikatakan, gap buat dirimu sendiri. Kasih bantuan nafas buat dirimu sendiri, baru bantu orang lain. Lah ini kebalik. Kamu ingin balas dendam dengan sok kaya. Padahal kamu nggak punya. Kamu ingin membahagiakan orang tuamu, tapi kamu nggak ada. Terus kontennya piye sayang? Konsepnya piye? Kamu bantu Penyesalan ya adik-adikmu. cuma Terus kamu penyesalan sekarang ya pulang, cuma punya utang, terus mereka bantu kamu nggak sayang? ya ada. Terus, kamu nanti bangun rumah, maaf, bangun rumah pulang Indonesia, ditagih sampai ke rumahmu. Terus rumahmu dijual. Malu nggak kira-kira sayang?